Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya berbagi tentang koneksi antar materi pada modul 1.2. Perkenalkan, nama saya Iskodariah. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Pangalengan, calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Marani dan pengajar praktik Ibu Kristi Herdianti. Refleksi berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Tahapan refleksi merupakan suatu analisis mengenai aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Tahapan refleksi yakni dapat berupa kegiatan memantau, menilai pengetahuan, kemampuan, maupun performa belajar. Mode refleksi yang saya gunakan pada pembuatan tugas koneksi antar materi pada modul 1.1 dan titik 2 yaitu mode refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan berupa rencana. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, bentuknya adalah yang menjadi pembelajaran bagi saya yang pertama dengan menggunakan mode refleksi 4P adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu mempelajari materi melalui LMS yang disajikan dengan sangat menarik dan dapat diakses dengan waktu yang fleksibel untuk mempelajarinya, tetapi ada due date yang memotivasi saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan yang secara tidak langsung memotivasi saya untuk mengatur waktu agar lebih baik antara pendidikan guru penggerak dengan tugas saya di sekolah. Mempelajari pembelajaran modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman, budi pekerti dan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 nilai-nilai guru penggerak. Memahami materi baru terkait diagram trapesium usaha, diagram gunung es, dan cara kerja otak manusia, semuanya itu sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya sebagai guru. Dengan trapesium usaha, saya dan rekan-rekan calon guru penggerak berbagi pengalaman. Dengan diagram gunung es, saya dapat mempelajari terkait pembentukan soft skill pada peserta didik, cara kerja otak dalam mengolah informasi yang didapat terkait dengan responnya. Semuanya itu jika dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu kolaboratif. Memahami arti penting pendidikan yang lebih luas yang dapat saya terapkan di sekolah secara bertahap saat orientasi Lokakarya 1 berkomunikasi dengan para pengajar praktik dan fasilitator yang luar biasa memotivasi saya serta calon guru penggerak lainnya dari berbagai tingkatan sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK dalam pendidikan guru penggerak hingga kami dapat berbagi pengalaman. Melaksanakan aksi nyata yang saya terapkan langsung setelah saya mempelajari modul 1.1. Mempelajari modul 1.2 terkait tentang peran dan nilai-nilai guru penggerak, kaitan antara modul 1 dan modul titik 2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat menumbuhkan benih-benih kebudayaan berpihak kepada peserta didik, yaitu menuntun hal tersebut selaras dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada anak, selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 di mana tugas guru adalah sebagai penuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman, menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, dan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Adapun
Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tersadar betapa masih minimnya wawasan dan pengetahuan saya terkait profesi saya sebagai guru. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sedikit demi sedikit membuka hati dan pikiran saya bahwa saya sebagai seorang guru harus terus belajar dan belajar mengikuti perkembangan agar dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang saya dapat dari modul 1.1 dan 1.2, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tugas guru bukan hanya mengajar di kelas, menerapkan aturan-aturan dan memberikan penugasan-penugasan, tetapi tugas kita sebagai guru adalah mengembangkan segala potensi peserta didik dengan berbagai keberagamannya, kodrat dasar yang dimilikinya, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik dalam perkembangan zaman dan penanaman budi pekerti dan penanaman semboyan Ki Hajar Dewantara yang luar biasa harus saya terapkan kepada peserta didik agar mereka mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidupnya, serta menerapkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru dengan baik. Penerapan ke depan atau rencana ke depan, saya akan menerapkan kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan atau berpihak kepada peserta didik, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman, budi pekerti, dan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya lakukan adalah terus memperbaiki diri dan belajar melalui berbagai media serta pelatihan-pelatihan yang mendukung pengembangan profesi saya sebagai guru dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan dari koneksi antar materi 1.1 dan modul 1.2. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.